Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series The Exorcist season pertama. Sebagai gambaran, series ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang mengalami kecelakaan kendaraan saat kuliah. Namun saat beristirahat di rumah, ia menjadi pendiam dan aneh. Ibunya berpikir ada yang aneh dengan anaknya dan ia mulai merasa ada yang berbeda dengan rumahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi sebelum mulai, jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe channel ini jadi Mimin makin semangat review series lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di Chicago, Amerika Serikat. Di hari Minggu sedang diadakan misa yang dipimpin seorang pendeta bernama Bapak Thomas. Setelah misa selesai, Thomas bertanya pada perempuan bernama Casey kabar kakak perempuannya yang baru pulang setelah kecelakaan. Casey menjawab keadaan kakaknya membaik namun belum bisa ke gereja. Selain Casey, juga ada ayahnya yang bernama Henry. Henry mengalami kecelakaan tahun lalu yang membuatnya mengalami masalah dengan memorinya. Namun perhatian Thomas tertuju pada seorang pria yang berdiri jauh darinya namun sepertinya memperhatikannya dengan tatapan aneh. Kemudian ada perempuan bernama Angela yang merupakan ibu Casey dan istri Henry yang memberi sumbangan untuk gereja. Tak lama kemudian keluarga Angela pulang ke rumah. Cat, we got donuts. I'm not hungry. Angela memeriksa kamar anak tertuanya yang tidak mau keluar kamar setelah mengalami kecelakaan kendaraan. Angela membujuknya keluar dengan donat namun anaknya masih tidak mau keluar. Sementara itu di Meksiko, seorang pria bernama Bapak Bennett adalah anggota tim keamanan khusus Vatikan yang ditugaskan untuk mencari seorang pendeta di sini. Di sebuah rumah kumuh, ia bertemu dengan Bapak Markus yang merupakan seorang pendeta sekaligus eksorsis. No one's heard from you in 26 days. I'm aware. Are you also aware? Alasan Bennett ke sini karena Markus melakukan eksorsis yang tidak disetujui oleh gereja sehingga ilegal. Sementara menurut Markus yang ia lakukan hanyalah ingin menolong. Bennett memeriksa ke dalam rumah dan melihat seorang anak kecil yang diikat dengan bau yang sangat busuk. Bennett kembali menemui Markus dan berkata anak itu akan mati jika mereka tidak membawanya ke rumah sakit secepatnya. I'm taking that boy to a hospital. Bennett. Namun Markus melarangnya dengan menodongkan pistol ke arahnya. Melihat ini, Bennett memilih pergi meninggalkan Markus dan anak itu. Kemudian Markus kembali ke dalam rumah dan akhirnya kita bisa melihat seorang anak bernama Gabriel yang dirasuki dan diikat. Ternyata ini adalah mimpi Thomas dan ia bisa melihat Markus mencoba menolong Gabriel. God has not abandoned you. Gabriel mengamuk dan berbicara dengan suara iblis di dalamnya. Saat keadaan memanas, Thomas terbangun dari tidurnya. Ia tidak mengerti kenapa ia bermimpi ini karena ia tidak pernah bertemu dengan Markus atau Gabriel. Sementara itu di rumah Angela, ia mendengar suara dobrakan di dalam dinding rumahnya. Mom? Ia memeriksanya dan mendengar suara bisikan dari dinding dan di saat yang sama Casey bertanya apa yang sedang ia lakukan. Angela memilih untuk tidak memberitahu Casey kalau ia mendengar suara dari dalam dinding. Kemudian Casey pergi ke kamar kakaknya yang bernama Cat yang sering mengurung diri setelah mengalami kecelakaan. Casey ke sini untuk menghiburnya dan mengajaknya keluar kamar. Sementara itu, Angela menemui Thomas di gereja. Angela memberitahu kalau ia merasa anaknya Cat berubah setelah kembali dari rumah sakit karena kecelakaan. There are things going on in the house. My house. Angela berpikir ada sesuatu di rumahnya karena pagi ini ia bangun dengan banyak furnitur yang berpindah posisi. Dan yang paling aneh, ia mendengar suara di dalam dinding dan ia berpikir kalau itu adalah iblis. Angela, demons aren't real. Thomas adalah pendeta muda dan tidak terlalu percaya tentang iblis. Baginya, iblis hanyalah sebuah metafora. Angela mengaku ia sangat malu karena harus mengatakan ini, namun ia sangat yakin ada sesuatu di rumahnya. Ia memohon Thomas untuk datang ke rumahnya dan berbicara dengan Cat.
Tiba-tiba seekor burung gagak menabrak kaca jendela hingga mati di depan Angela dan Thomas. Tak lama kemudian, Thomas menemui Kat. Thomas memberitahu kalau ibunya berpikir ada sesuatu di rumahnya. Kat menjawab kalau ibunya sedang stres karena kecelakaan Henry tahun lalu membuat Henry bermasalah dengan ingatannya. Di malam hari, Thomas ikut makan malam dengan keluarga Angela. Thomas bertanya pertanyaan sederhana pada Henry, namun ia hanya diam seolah bingung. You're wasting your time. He's basically a potato. Cat. Kat berkata kasar dengan berkata sekarang Henry sama saja dengan sebuah kentang. Henry marah sehingga ia meninggalkan meja makan dan keadaan menjadi canggung. Saat Thomas akan pulang, ia berpamitan pada Henry. It's just off 41. Tiba-tiba Henry berkata itu baru keluar dari 41. Thomas tidak mengerti maksudnya, namun Henry menjawab Bapak Markus di St. Aquinas. What's it St. Aquinas? Father Marcus? Thomas bertanya siapa Bapak Markus. Namun Henry malah kembali berbicara seperti sebelumnya, seolah yang berbicara barusan bukanlah Henry. Saat di rumah, Thomas mencari informasi mengenai St. Aquinas dan Bapak Markus, namun tak banyak yang ia temukan sehingga ia memilih tidur. Thomas kembali bermimpi di ruangan di mana Markus sedang mengeksorsis Gabriel. Thomas bisa melihat Gabriel berbicara dengan suara iblisnya. Gabriel menghancurkan ikatannya dan menyerang Markus. Kemudian iblis ini memutar kepala Gabriel hingga Gabriel mati di depan Markus. Keesokan harinya, Thomas pergi ke St. Aquinas. Di sana, Thomas bertemu dengan Brother Simon yang merupakan pria yang mengetahui semua pendeta di Chicago. Thomas melihat Markus sehingga ia pergi meninggalkan Simon. Saat sendirian, Simon membuka kacamatanya dan pupil mata kanannya berubah yang artinya Simon sedang dirasuki iblis. Thomas pergi ke asrama pendeta dan bertemu dengan Markus. What can you tell me about demonic possession? Doesn't exist. Thomas bertanya apa yang ia tahu tentang kerasukan iblis. Thomas menjelaskan mimpinya tentang Markus yang sedang mengeksorsis Gabriel. Namun saat Thomas berkata Gabriel meninggal dengan kepala yang berputar, Markus mempercayainya karena detail ini tidak ada di berita. Markus menjelaskan kalau kejadian itu memang terjadi 18 bulan yang lalu. Namun Markus menjelaskan kalau pikiran Thomas sedang dimanipulasi sebuah kekuatan yang tidak bisa ia jelaskan. Namun Markus tidak ingin menolong dan meminta Thomas pergi. Di malam hari, Thomas kembali ke rumah Angela. Thomas menjelaskan jika Angela bertanya pada pendeta lain, mereka biasanya mendengar suara Tuhan memanggil mereka. Namun bagi Thomas, ia tidak pernah mengalami itu sehingga ada keraguan di dalam hatinya. I want you to look at this family. Namun kali ini, Thomas berpikir Tuhan berbicara dengannya dan memintanya untuk membantu keluarga Angela. This is why you are here. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari lantai atas. Thomas dan Angela pergi ke lantai atas dan tiba-tiba tangga ke atap terbuka dengan sendirinya. Thomas memeriksa ke atap, namun lampu di sana rusak sehingga Thomas hanya bisa mengandalkan flash dari ponselnya. Di sana ia melihat seseorang dari kejauhan dengan pose yang aneh. Saat akan memeriksanya, Thomas terjatuh dan apa yang ia lihat menghilang. Tiba-tiba seekor tikus muncul, namun tikus itu melayang dan tak bisa melarikan diri. Sebuah kekuatan tak terlihat menghancurkan tubuh tikus itu, kemudian sebuah tangan kurus muncul membawa tikus itu. Di sana Thomas melihat Cassie yang sepertinya dirasuki iblis yang membuat Thomas takut. Cassie menyerang Thomas, namun Angela muncul dan bisa menyalakan lampu sehingga Cassie menjauh. Namun tak lama kemudian Cassie muncul seolah tidak terjadi apa-apa. Saat akan pulang, Thomas bisa melihat Cassie memperhatikannya dari kejauhan dengan tersenyum. Kini Thomas berpikir kalau yang kerasukan iblis bukanlah Kat melainkan Cassie. Di tengah malam, Angela masih bangun dan pergi ke dapur. So fresh. Di sana ia melihat Cassie yang mengeluarkan suara iblis seorang pria. Angela memanggilnya namun Cassie tidak menjawabnya. Angela merekam Cassie dan kembali memanggilnya. Wake up.
Iblis itu membangunkan Casey dan kini Casey kembali tersadar. Keesokan harinya, Thomas menemui Uskup Egan untuk meminta tolong karena ia yakin kalau Casey dirasuki dan butuh dieksorsis. Thomas menunjukkan rekaman Angela semalam dengan Casey yang berbicara dengan suara iblis. Namun Uskup tidak mempercayainya karena bisa saja video ini adalah editan sehingga ia menolak usulan Thomas. Sementara itu, Angela sedang bersama perempuan bernama Maria yang merupakan pengusaha kaya. Maria berhasil membujuk gereja sehingga Paus akan datang ke kota ini. Casey? Hello? Casey? Namun Angela menerima telepon dari Casey yang hanya bernafas dengan berat. Karena khawatir dengan cepat Angela pulang namun ia tidak menemukan siapapun. Ia menelpon ponsel Casey dan ponselnya berbunyi di kamarnya. Angela memeriksanya namun di sana hanya ada ponsel Casey. Di saat yang sama, Henry, Kate, dan Casey baru pulang dari luar sehingga yang menelpon Angela dari ponsel Casey bukanlah Casey. Saat Angela mengangkat ponsel Casey, ia melihat seekor kelabang yang membuat semua orang kaget. Saat Kate mengangkat bantal, ia melihat semakin banyak kelabang di sana. Di tempat lain, Thomas baru sampai ke rumahnya dan ternyata Markus ada di sana dengan membobol rumahnya. Thomas mendengar kalau Markus pergi dari Saint Aquinas setelah ia pergi. Ternyata Saint Aquinas adalah tempat gereja menyimpan pendeta yang bermasalah. Di tempat lain, Casey sedang bermain lacrosse dan lawannya bermain kasar padanya. Saat istirahat, Casey melihat pria tua yang duduk di samping Kate. Pria ini bukanlah manusia, melainkan iblis bernama Salesman yang merasuki Casey. Saat kembali bermain, Casey kembali dikasari lawannya. Salesman tidak suka melihat ini sehingga ia merasuki Casey. Dengan kemampuannya, iblis ini mematahkan kaki orang yang mengasari Casey untuk balas dendam. Keesokan harinya, saat misa, Angela kembali menemui Thomas. Angela yakin kalau yang melukai lawan Casey adalah iblis yang merasukinya. Namun Thomas menjawab kalau uskup menolak melakukan eksorsis dan menyarankannya untuk menemui seorang psikolog. Saat Thomas pergi, Angela mencoba membawa air suci dan Markus memergokinya. Angela takut namun Markus menyarankannya untuk mencampurkan air suci ini dengan air minum Casey. Karena iblis tidak bisa membedakannya namun cukup untuk menyakitinya. Hari ini sedang ada program makanan gratis untuk gelandangan. Casey membantu membagikan makanan ini di gereja. Namun seorang gelandangan yang dilihat Thomas sebelumnya mendekatinya dan berkata kalau Casey telah dipilih. Let me touch you. Casey! Pria ini ingin menyentuhnya sehingga membuat kekacauan dan Markus mengusir pria ini. Namun gelandangan ini mengatakan sesuatu yang membuat Markus sadar kalau pria ini juga dirasuki iblis. Markus mengikuti gelandangan ini hingga malam namun ia hanya menunggu di pinggir jalan. Tak lama kemudian, sebuah mobil van milik perusahaan bernama Tetersal Landscaping menjemputnya. Markus memeriksa di sekitar sana dan ternyata ada perempuan yang juga dirasuki iblis. Ternyata para iblis mengetahui Markus dan takut padanya. Namun setelah kasus Gabriel, Markus kehilangan kekuatannya sehingga tak cukup kuat untuk melakukan eksorsis. Kemudian iblis ini pergi tanpa melakukan apa-apa pada Markus. Sementara itu, Angela bersiap makan malam dan sesuai arahan Markus, ia memasukkan air suci di gelas Casey. Casey tidak menyadarinya dan meminumnya dengan normal. Namun setelah makan malam selesai, Casey merasakan sakit perut dan muntah dengan cairan yang berwarna hijau. Dari mulutnya juga keluar kelabang yang ia buang. Kemudian Casey melamun di depan rumahnya dan salesman mendekatinya. Casey berkata kalau ia pikir ada yang salah dengan dirinya. Salesman menenangkannya dan juga menghiburnya. Dari luar, Henry bisa melihat Casey berbicara sendiri menjelaskan kalau ia berpikir ialah yang mematahkan kaki lawannya sebelumnya. Sepertinya Casey sendiri belum sadar kalau ia sedang dirasuki. Di tempat lain, Markus kembali ke rumah Thomas. Markus menjelaskan gelandangan sebelumnya dirasuki iblis dan iblis itu mengenali iblis di dalam tubuh Casey.
Entah apa yang terjadi, namun di sini sangat banyak orang yang dirasuki iblis. Sementara itu, di beberapa rumah terjadi pembantaian oleh gelandangan yang dirasuki iblis. Organ tubuh mereka dicuri dan dimasukkan ke dalam kotak es. Dan mereka berpergian menggunakan mobil van sebelumnya. Flashback ke 5 bulan sebelumnya. Kate dan temannya sedang di perjalanan pulang dari pesta. Tiba-tiba muncul pria di tengah jalan sehingga Kate menghindar dan menabrak tiang listrik. Karena Kate menggunakan sabuk pengaman, ia selamat sementara temannya meninggal di kecelakaan ini. Kembali ke masa sekarang. Cassie dan Kate sedang belanja pakaian untuk dipakai di memorial teman Kate yang meninggal sebelumnya. Cassie yang pemalu memilih pakaian yang tertutup namun ia masih kurang percaya diri. Kate berpikir pakaian ini bagus dan sesuai dengan kepribadian Cassie. Setelah Kate pergi, tiba-tiba salesman muncul dengan membawa sebuah pakaian yang mahal dan seksi. Cassie berpikir pakaian ini terlalu terbuka dan mahal untuk ia beli. Namun salesman membujuknya untuk mencuri pakaian ini dan Cassie terpengaruhi. Kemudian Marcus dipanggil ke rumah Angela untuk memeriksa rumahnya. Karena kini mereka yakin kalau Cassie dirasuki, mereka memeriksa kamar Cassie. Setelah melihat sebuah kotak musik, Marcus ingin berbicara langsung dengan Cassie. Tak lama kemudian, Cassie dipanggil ke gereja untuk ditanyai Marcus dan Thomas. Thomas merekam pembicaraan mereka dan Thomas bertanya apakah ia ingat apa yang mereka lakukan di atap. Cassie menjawab ia ingat kalau Thomas membunuh seekor tikus. Karena Thomas tidak berpengalaman, ia tidak bisa memancing iblis di tubuh Cassie sehingga Marcus mengambil alih. Marcus tidak memulai dengan pertanyaan, melainkan memancing amarahnya dengan membandingkannya dengan Kate yang jauh lebih cantik dan berprestasi darinya. Kemudian Marcus menunjukkan kotak musik yang ternyata berisi banyak benda seperti jam tangan, sehelai bulu burung, dan sebuah kompas. Di saat yang sama, salesman muncul namun hanya Cassie yang bisa melihat dan mendengarnya. Who gave this to you, Casey? A salesman. Stop talking. Marcus bertanya siapa yang memberi kompas ini padanya. Cassie menjawab yang memberikannya adalah seorang salesman namun iblisnya meminta Cassie untuk tidak berbicara apa-apa. Marcus masih memancing amarah Cassie dengan mengejek apakah salesman ini memberikan barang-barang ini agar membuat Cassie merasa spesial karena ia tidak spesial. Salesman ingin Cassie pergi dari ruangan ini namun karena Cassie terpancing perkataan Marcus, ia tidak mendengarkan iblis ini. I'm speaking now to the presence inside Casey Rance. In the name of God the Father, I command your response. Kemudian Marcus ingin berbicara dengan iblis di dalam tubuh Cassie dan memanggil salesman. Listrik di ruangan kedap-kedip dan benda-benda di sana bergerak dengan sendirinya. Salesman mengambil alih tubuh Cassie dan berbicara dengan mulutnya. Salesman mengejek Marcus dengan membicarakan Gabriel, bocah yang gagal ia selamatkan 18 bulan yang lalu. Marcus berpikir ini adalah iblis yang sama namun salesman membantahnya. Kemudian salesman meninggalkan tubuh Cassie. Kemudian Marcus dan Thomas menunjukkan rekaman ini pada Bapak Bennett dan Uskup Egan sebagai bukti kalau Cassie memang dirasuki. Namun Bapak Bennett dan Uskup Egan masih berpikir bukti ini tidak cukup. Selain itu, Bennett memberikan surat pada Marcus kalau ia dikeluarkan dari gereja. Alasannya adalah Marcus menodongkan pistol ke sesama pendeta, melakukan eksorsis yang berakhir kematian Gabriel, dan pergi dari Saint Aquinas tanpa izin. Marcus membantah kalau iblis di tubuh Cassie mengetahui tentang Gabriel yang artinya iblis-iblis ini berbagi informasi. Pembunuhan baru-baru ini juga menunjukkan kehilangan organ seperti mata, jantung, liver, dan alat kelamin. Namun Bennett tidak ingin mendengar lebih jauh sehingga mengusir Marcus. Di tempat lain, Cassie memakai pakaian yang dipilih salesman yang tentunya tidak pantas dipakai di sebuah acara memorial namun ia tidak peduli. Cassie berbicara kasar pada teman-teman Kate dan Kate tidak mengerti apa yang salah dengan Cassie. Saat Cassie melihat orang menari, Cassie merasa bersalah namun salesman menenangkannya. Namun Cassie masih merasa tidak nyaman bahkan hingga mengeluarkan banyak keringat. Cassie pergi dan Henry mengejarnya namun ia meminta Angela untuk menemani Kate. Sementara itu, Marcus sedang di depan rumah Angela namun tentunya tidak ada siapapun yang ada di rumah sekarang. Di saat yang sama, Bennett tahu kalau Marcus ada di sini sehingga menemuinya. Di dalam mobil, Marcus melanjutkan pembicaraan sebelumnya yang terpotong.
yaitu organ-organ yang dicuri dari 9 orang merupakan organ yang dibutuhkan untuk melakukan ritual pemanggilan iblis. Bennett yang merupakan bagian dari tim keamanan Paus tidak suka rencana Paus yang akan datang ke Chicago. Namun ia tidak memiliki kekuatan untuk menentukan itu walau ia berpikir ada kemungkinan kalau ada iblis menyusupi gereja. Bennett terpaksa mengeluarkan Marcus, namun sebenarnya ia berada di pihak Marcus. Bennett memberikan beberapa nama yang mungkin bisa membantu. Sementara itu, Henry dan Casey sedang berada di stasiun di perjalanan pulang. Henry tiba-tiba merasa sakit kepala dan tak sadarkan diri. Di saat yang sama, beberapa orang menaiki kereta. Seorang pria menggoda Casey karena berpakaian seksi dan Casey merasa tidak nyaman namun tidak ada orang yang membantunya. Salesman muncul dan tentu hanya Casey yang bisa melihatnya. Salesman mengambil alih tubuh Casey kemudian menyerang pria yang menggodanya hingga terpental jauh. Tak hanya sampai di sana, Casey juga mencakar-cakar tubuh pria itu di dalam kereta. Henry tersadar dan melihat Casey menyerang pria itu di depan matanya. Dengan cepat, Casey dibawa ke rumah sakit dan diduga mengalami gangguan mental sehingga rumah sakit tidak bisa membebaskannya. Angela dan keluarganya tidak bisa menemui Casey selama 2 hari namun mereka diizinkan untuk menunggu di sini. Sementara itu, dari alamat yang diberi Bennett membuat Marcus sampai di sebuah biara. Marcus ingin menemui kepala biara, namun karena ia sedang sibuk, Marcus diminta menunggu. Di malam hari, Marcus melihat kepala biara bernama Mother Bernadette yang merupakan orang yang diusulkan Bennett untuk Marcus temui. Marcus mengikutinya dan beberapa biarawati sedang melakukan eksorsis pada seorang pria yang sedang dirasuki. Mother Bernadette dan Marcus memiliki cara yang berbeda dalam melakukan eksorsis. Keesokan harinya, Marcus masih belum bisa berbicara dengan Mother Bernadette sehingga ia berencana menemui orang lain selainnya. Kembali ke rumah sakit, Casey dilakukan serangkaian pemeriksaan namun tidak ditemukan hal yang salah di tubuhnya. Di ruangannya, Casey sedang bersama seorang perawat dan salesman. Casey terlihat sangat menderita dan kini ia sadar berhubungan dengan iblis ini tidak akan berakhir baik untuknya. Kondisi Casey memburuk namun pihak rumah sakit masih belum mengizinkan Angela untuk menemuinya. Di tempat lain, Marcus menemui pasangan bernama Cherry dan Lester yang merupakan teman Bennett yang tertarik dengan pembunuhan dan iblis. Lester menjelaskan kalau beberapa minggu belakangan ini angka kejahatan di Chicago terus meningkat yang ia yakini merupakan ulah iblis. Cherry juga tahu kalau organ yang dipanen merupakan syarat untuk melakukan ritual abu untuk memanggil iblis. Kemudian Marcus bertanya apa yang mereka tahu tentang perusahaan bernama Tattersall Landscaping. Keesokan harinya, Marcus kembali ke biara dan akhirnya bisa berbicara dengan Mother Bernadette. Mother Bernadette menjelaskan pria yang dirasuki sebelumnya sudah ia coba eksorsis selama seminggu namun masih belum berhasil. Marcus menjelaskan alasan ia datang ke sini karena Bennett mengirimnya. Bennett mencurigai kalau gereja sedang disusupi dan mungkin Mother Bernadette bisa membantunya. Mother Bernadette mengerti karena belakangan ini semakin banyak orang yang dirasuki dan ia bahkan kewalahan untuk menanganinya. Mereka memiliki cara yang berbeda dalam eksorsis sehingga Mother Bernadette mengundang Marcus untuk membantu. Di malam hari, Marcus bekerja sama dengan biarawati untuk mengeksorsis iblis ini. Dengan gabungan kedua cara mereka, pria ini berhasil terbebas sementara Marcus mendapatkan kembali keyakinannya yang hilang setelah kasus Gabriel. Kembali ke rumah sakit, Casey sedang di ruangan bersama salesman. Hubungan mereka memburuk sehingga salesman mulai menyakiti Casey. You want it over? Say the word. Karena masih belum berhasil menundukkan Casey, salesman mulai menyerang perawat sehingga Casey terpaksa tunduk pada iblis terkutuk ini. Casey, I'm here, baby. You're okay. Saat mereka akan berjabat tangan untuk bergabung, di saat yang sama Angela datang karena ia ingin mengeluarkan Casey dari rumah sakit. Rumah sakit tidak bisa mendiagnosa Casey selama 2 hari ini sehingga Angela memiliki hak untuk membawa Casey pulang. Di tempat lain, Marcus datang menemui Thomas. Thomas berkata ia membutuhkan bantuan Marcus untuk menyelamatkan Casey. Awalnya Marcus menolaknya karena dengan melakukan eksorsis tanpa izin gereja membuat Thomas terancam kehilangan segalanya. Namun Thomas sudah memikirkan ini dan ia ingin menyelamatkan Casey.
Mereka pergi ke rumah Angela dan merubah atap dengan menempelkan kasur dan selimut di dinding agar kedap suara dan juga memasang rantai. Saat Casey pulang, ia dirantai di ruangan ini untuk dieksorsis. Setelah beberapa hari berlalu, Casey masih tidak menunjukkan tanda-tanda membaik yang artinya iblis ini bukanlah iblis abal-abal. Setiap hari, Markus dibantu Thomas melakukan ritual eksorsis, namun iblis ini tidak terpengaruh. Iblis terus melawan dengan tidak hanya menyerang Markus dan Thomas, tapi juga menyakiti tubuh Casey. Saat Thomas mengobati luka Casey, iblis ini berbicara dengan nada suara nenek Thomas yang merupakan orang yang merawatnya. Markus melarang Thomas mendengar perkataan iblis ini, namun Thomas sudah terlanjur terpengaruh, sehingga ia kehilangan kendali, namun ia memilih keluar ruangan. Markus memarahi Thomas karena mendengarkan iblis ini karena salah satu kemampuan iblis adalah membuat keraguan di dalam hati mereka. Namun mereka mendengar suara teriakan Casey dan melihat Casey yang melayang dan terbanting-banting di tembok. Thomas dan Markus ingin menyelamatkan tubuh Casey, namun tak banyak yang bisa mereka lakukan. Setelah Casey tenang, rantai yang diikatnya dibuat lebih pendek. Sementara itu, Henry sedang berdoa, namun ia mendengar ada kebocoran di rumahnya. Ia melihat air menetes yang mengenai sebuah kardus. Saat mengangkatnya, kardus itu hancur dan banyak buku yang jatuh berantakan. Dan salah satunya adalah sebuah Alkitab yang cukup tua. Dari Alkitab itu, Henry menemukan sehelai bulu burung berwarna merah. Sementara itu, Markus tidak berhenti melafalkan ayat Alkitab untuk menenangkan Casey. Casey sangat menderita sementara iblis di tubuhnya masih belum menyerah. Casey bertanya kenapa salesman melakukan ini padanya. Ia menjawab ia memilih Casey karena Casey ada di bawah kakinya karena yang diinginkan salesman ini sebenarnya orang lain yang sepertinya adalah Cat. Bring her to me! Sementara itu, Cat tidak mempercayai kalau Casey dirasuki sehingga yang ia lihat hanyalah Casey sedang menderita. Cat ingin melapor polisi namun Angela menolaknya. Markus menemui mereka untuk beristirahat karena saat ini Casey sedang tidur. Di tempat lain, Thomas sedang di kamar mandi namun ia mendengar suara perempuan yang merupakan mantan kekasihnya. Ia ke ruangan Casey namun yang ia lihat adalah mantan kekasihnya dengan pakaian Casey. Thomas tahu kalau ini adalah ilusi iblis namun ia masih terpengaruh karena imannya masih belum kuat. Thomas! Just as I was getting ahead. Tak lama kemudian, Markus datang dan melihat ini sehingga memisahkan mereka dan memukul Casey. Markus memarahi Thomas karena ini adalah kedua kalinya ia terpengaruhi iblis ini sehingga kini Markus berpikir kalau Thomas tidak berguna. Di saat yang sama, Cat yang khawatir memeriksa keadaan Casey dan tentunya melihat Casey dengan keadaan seperti ini membuatnya sedih. Tak lama kemudian, Markus kembali melanjutkan eksorsis walau sendirian. Namun Markus tidak melemah, malah semakin kuat dan berhasil memojokkan iblis ini dan hampir berhasil. Kenapa hampir berhasil? Karena di saat yang sama polisi datang karena Cat sudah memanggil polisi sehingga konsentrasi Markus buyar. Polisi menggerebek ruangan Casey sehingga tentunya polisi menangkap Markus dan akan membawa Casey ke rumah sakit. Saat akan dibawa ke dalam ambulan, Cat melihat Casey yang memandanginya dan tersenyum. Cat sadar kalau ia baru saja melakukan kesalahan besar. Saat ambulan itu di perjalanan, mobil itu mengalami kecelakaan dan menabrak pohon. Iblis ini mengamuk dan membunuh semua orang di dalam ambulan dan melarikan diri. Di tempat lain, Markus yang ditahan melihat berita kecelakaan ambulan dan Casey yang menghilang. Di saat yang sama, Bennett datang dan menjamin Markus sehingga ia dibebaskan. Sementara itu, Henry membangunkan Angela yang sedang tidur. Ia bertanya apakah ada sesuatu yang ingin Angela katakan padanya, namun Angela tidak mengerti maksudnya. Henry memberikan Alkitab tua yang ia temukan sebelumnya. Kemudian Angela pergi ke gereja dan melihat Thomas yang juga ada di sana. Angela menjelaskan kalau saat ia muda ia pernah dirasuki. Pertama, iblis itu membuatnya merasa spesial, namun setelah itu ia tidak mengingatnya lagi. Saat ia berhasil terbebas, ibunya malah memanfaatkan musibah ini dengan membuat buku tentang Angela yang dirasuki. Hal ini membuat Angela trauma dan menjauhi ibunya. My name is Reagan McNeil.
Ternyata nama asli Angela adalah Regan McNeil, namun agar gampang kita akan tetap memanggilnya Angela. Sementara itu di rumah Angela, seorang perempuan bernama Chris McNeil datang dan ia adalah ibu Angela yang sudah lama tidak bertemu. Chris adalah aktris dan penulis buku yang lumayan terkenal. Chris menjelaskan ia sudah menggunakan detektif swasta untuk mencari Angela dan sebenarnya sudah berhasil menemukannya bertahun-tahun yang lalu. Namun Chris sadar kalau Angela tidak ingin berhubungan lagi dengannya sehingga ia tidak pernah menemui Angela. Namun saat mendengar berita tentang Casey membuat Chris memutuskan datang untuk membantu. Di saat yang sama, Angela sudah di rumah dan ia masih membenci ibunya dan tidak suka ia berada di sini. Angela berpikir Chris memanfaatkan kejadian ini untuk meningkatkan popularitasnya yang saat ini sudah menurun. Keesokan harinya, Angela dibantu sukarelawan gereja akan mencari Casey dengan menyebarkan selembaran ini di seluruh kota. Markus menjelaskan semakin lama iblis ini akan terus menyakiti Casey hingga Casey takut padanya. Tujuannya adalah untuk bergabung sehingga iblis ini mengambil tubuh Casey secara permanen. Saat itu terjadi, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Artinya, mereka harus mencari Casey secepatnya. Markus menjelaskan iblis mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Mereka bisa memperhatikan hewan di sekitar saat hewan itu melakukan hal aneh atau menjadi agresif, kemungkinan ada iblis di sekitarnya. Thomas ingin membantu, namun Markus menolak bantuannya karena kesalahan sebelumnya. Ditambah terlalu banyak resiko untuk Thomas sehingga ia masih menolaknya. Di malam hari, Thomas mewakili keluarga Angela untuk meminta bantuan media untuk mencari keberadaan Casey. Namun media malah fokus pada Chris karena dulu anaknya dirasuki dan kini cucunya juga dirasuki. Namun Chris tidak ingin membahasnya karena yang ia inginkan adalah keselamatan Casey. Di tempat lain, gelandangan yang membunuh untuk memanen organ untuk ritual memasukkan organ-organ itu ke dalam oven hingga hanya abu. Dan abu inilah yang akan digunakan untuk ritual memanggil iblis. Keesokan harinya, Kate mencari tahu apa yang ibunya alami saat masih remaja dan melihat sebuah interview di mana Chris membuat buku tentang ibunya yang dirasuki. Chris menemuinya dan menjelaskan ia terpaksa melakukan itu karena ia mengurus Angela sendirian sehingga kesulitan secara finansial. Dengan membuat buku ini, membuat ia bisa memenuhi kebutuhan mereka, namun harganya adalah kini Angela membencinya. Di tempat lain, Lester, Sherry, Bennett, dan Markus bertemu. Mereka mencari informasi mengenai teater landscaping seperti keinginan Markus. Dari hasil penelitian Cherry, ia menemukan kalau teater landscaping menyatakan bangkrut di tahun 2004. Namun 3 tahun yang lalu, aset teater landscaping diakuisisi oleh perusahaan Maria. Izin usahanya tidak diperbarui, namun entah kenapa mobil van-nya terlihat di seluruh kota. Mereka berpikir perusahaan ini berhubungan dengan peningkatan kriminal di Chicago. Selain itu, perusahaan ini sangat aktif dalam berbagi dan salah satu penyumbang terbesar dalam program membawa paus ke sini. Sementara itu, Thomas masih di gereja untuk memantau barangkali ada yang memberi informasi mengenai Casey. Seseorang menerima telepon kalau ada anjing yang menggila di sebuah daerah. Thomas menyadari mungkin ini adalah tempat iblis itu berada sehingga ia memberitahu Markus. Di malam hari, Markus pergi ke tempat itu dan ia melihat tikus yang berlarian ke jalan dan gonggongan anjing. Ia memasuki kolong jembatan dan di sana ia melihat banyak orang gila yang sebenarnya mereka semua sedang dirasuki. In the name of Christ! Get back! Mereka menjadi agresif dan menyerang Markus, namun Markus berhasil membuat mereka takut. Ternyata Casey ada di sana dan ia melarikan diri layaknya seorang Spider-Man. Sementara itu, Maria sedang mengikuti rapat anggota yang akan mendatangkan paus ke kota. Di sana ada Brother Simon yang sudah jelas dirasuki iblis. Terdapat banyak orang yang dirasuki dan mereka adalah pemuja iblis. Mereka berkumpul untuk melakukan ritual abu untuk memanggil iblis. Brother Simon meniup abu yang terbang dengan keinginannya sendiri untuk memilih wadah untuk dirasuki. Mereka sangat ingin dirasuki dan yang terpilih adalah Superintendent Polisi Chicago. Maria terlihat sangat kecewa karena tidak terpilih bahkan hingga menangis. Di tempat lain, Markus mengejar Casey dan menemukannya di pinggir pantai sedang memakan angsa secara mentah. Markus dan Casey bertarung di pinggir air dan Markus menenggelamkan Casey sekaligus membaptisnya.
Terjadi ledakan di dalam air hingga ikan-ikan di sekitar mereka mati. He's coming back. Casey kembali mendapatkan kesadarannya dan meminta tolong. Markus meminta bantuan Thomas untuk membawa Casey ke biara karena iblis ini masih belum melepaskan tubuh Casey. Markus menyadari kalau yang merasuki tubuh Casey adalah iblis yang sama yang pernah merasuki Angela saat masih remaja. Markus meminta Thomas untuk berbohong dan tidak memberitahu Angela kalau Casey sudah ditemukan. 9 hari sudah berlalu namun iblis ini masih tidak melepaskan tubuh Casey. Bahkan iblis ini semakin kuat dan Mother Bernadette berpikir sebaiknya mereka memberitahu Angela namun Markus masih melarangnya. Setiap hari, Markus, Thomas, dan biarawati melakukan eksorsis namun masih belum berhasil. Thomas bertanya pada Markus apa yang terjadi padanya karena ia berubah. Markus menjawab ia hampir membunuh Casey. Saat Markus membaptis Casey, ia sudah tidak bernafas. Markus bisa merasakan Tuhan di tangannya dan tak lama kemudian Casey kembali bernafas dan sadar. Karena hal ini, Markus tidak ingin menyerah pada Casey. Di tempat lain, Bennett melakukan rapat bersama panitia perjalanan Paus padahal mereka adalah pemuja iblis. Mereka merencanakan jalur yang akan Paus lewati. Bennett merasa jalan ini tidak aman namun superintenden polisi membantahnya karena ia sudah menggunakan jalur ini berkali-kali. Bennett berpikir sebaiknya mereka tetap melakukan rencana awal mereka yaitu membawa Paus langsung ke stadium. Sementara itu, Thomas sedang di rumah Angela untuk menenangkan mereka karena sepengetahuan mereka Casey masih belum ditemukan. Thomas tidak bisa memberitahu mereka dan karena harus berbohong hal ini membuatnya semakin merasa bersalah. Kemudian Thomas pergi ke biara dan ia bisa melihat keadaan Casey yang semakin memburuk dan dipenuhi luka. Iblis ini terus menyiksa Casey dari dalam namun Casey masih belum memberikan jiwanya namun sebagai gantinya tubuhnya tersiksa dan bisa mati. Markus bertanya pada Mother Bernadette kenapa Casey dibius karena jika Casey tidak bangun ia tidak bisa melakukan eksorsis. Mother Bernadette berpikir sekarang adalah saatnya mereka melepaskan penderitaan Casey dengan membunuhnya tanpa rasa sakit. Namun Markus masih belum menyerah. Di tempat lain, Chris berbicara dengan Angela yang sangat khawatir. Kini Angela tahu rasanya menjadi seorang ibu dengan anak yang dirasuki seperti ibunya dulu. Angela tidak ingat apa yang terjadi setelah ia dirasuki, namun ia merasa sangat kotor dan hina. Kembali ke biara, Markus, Thomas, dan biarawati mencoba melakukan eksorsis pada Casey yang setengah sadar karena dibius. Casey sangat kelelahan dan ingin menyerah sambil menangis. No more. Thomas berpikir mereka harus memberitahu keluarga Casey namun Markus masih melarangnya. Sementara itu, Bennett memeriksa gudang milik Tethersal Landscaping. Di sana, ia melihat sebuah oven bekas para pemuja iblis membakar organ yang mereka curi yang digunakan untuk ritual. Di dalam sebuah ruangan, ia menemukan banyak mayat orang yang organnya dipanen untuk kebutuhan ritual. Tiba-tiba ada gelandangan yang menyerangnya namun Bennett berhasil melawan. Bennett bisa menyelamatkan diri dan masih mencoba mengeksorsis gelandangan yang dirasuki iblis ini. Kembali ke biara, Markus dan Mother Bernadette berencana memberikan ramuan herbal yang bisa membunuh Casey tanpa rasa sakit. Namun Markus berpikir ini salah sehingga ia ragu. Di saat yang sama Thomas muncul dengan membawa Angela dan keluarganya. Iblis di tubuh Casey sangat senang melihat Angela datang. Casey kembali diikat. Iblis ini memohon Kate untuk membawanya pulang namun Kate tahu kalau yang berbicara dengannya adalah iblis. Iblis ini menjelaskan ternyata ialah orang yang tiba-tiba muncul di tengah jalan sehingga Kate mengalami kecelakaan. Iblis ini jugalah yang sengaja mencelakai Henry hingga mengalami masalah dengan memorinya. Dan ternyata iblis ini menyiksa Casey dan semua ini dilakukan untuk menyakiti Angela. Thomas dan Markus kembali melakukan eksorsis namun Angela dan keluarganya dilarang masuk. Tak ingin hanya diam, Angela meminta Henry dan Kate pulang dan segera mengemas barang-barang mereka karena mereka harus segera pergi dari kota ini. Karena setelah Casey terbebas dari iblis ini, tak merubah fakta kalau Casey telah membunuh orang dan akan diburu polisi. Sementara di dalam ruangan, iblis ini masih bersembunyi di dalam tubuh Casey.
Thomas berpikir mereka harus membiarkan Angela masuk karena sudah jelas yang diinginkan iblis ini adalah Angela. Marcus setuju dan Angela dibiarkan masuk menemui Casey dan sesuai dugaan iblis ini terpancing dengan keberadaan Angela. Angela mencoba berbicara dengan Casey karena ia tahu kalau Casey masih ada di sana. Sementara Thomas, Marcus, dan Mother Bernadette mencoba melakukan eksorsis. Sementara itu, Bennett menemui kardinal dan menunjukkan temuannya kalau Maria, Brother Simon, dan Superintendent polisi adalah pemuja iblis. Sehingga perjalanan Paus tidak boleh diurus oleh mereka. Kembali ke biara, eksorsis Casey masih dilakukan dan tubuhnya sudah hampir mencapai batasnya. Iblis ini terus menatap Angela dan akhirnya Angela mengingat momen saat ia dirasuki. Tiba-tiba Angela berada di basement rumahnya saat ia masih remaja. Angela kecil sedang bermain Ouija board sendirian. Ouija board Angela bergerak karena Angela ingin bertanya apakah ibunya bisa menikah lagi. Captain Howdy. Captain Howdy? Angela bertanya siapa nama iblis ini dan ia menjawab Kapten Howdy. Kapten Howdy adalah nama yang diberikan iblis ini pada Angela. Yang diingat Angela dari iblis ini adalah burung merah kecil ini. Ini adalah momen di mana Angela berada di bawah kendali iblis ini. Angela kembali mendapatkan kesadarannya dengan iblis yang terus menyakiti tubuh Casey. Sorry, Mommy. Show's over. Time to give the people what they want. Tahu kalau waktunya sudah habis, iblis ini berencana membunuh Casey seperti apa yang terjadi pada Gabriel. Angela yang menyadarinya menahannya dan eksorsis tetap dilakukan hingga Casey melayang. Kemudian iblis ini meninggalkan tubuh Casey. Tubuh Casey dipenuhi luka namun ia masih hidup. Dengan cepat Casey dibawa ke rumah sakit. Tapi series ini belum tamat ya, jadi jangan kemana-mana dulu. Di tempat lain, kepolisian menggeledah gudang Tattersall Landscape karena Bennett menemukan banyak mayat di sana. Polisi menemukan gelandangan yang bunuh diri di depan mereka. Sementara itu Bennett sedang bersama kardinal di dalam mobil. Namun ternyata kardinal juga bagian dari kelompok ini sehingga Bennett diserang tanpa ia sadari. Di tempat lain, Marcus, Lester, dan Cherry sedang menonton berita bersama. Sesuai dugaan Bennett, ada yang tidak beres dan polisi menemukan bahan pembuat bom di bangunan Tattersall Landscaping. Namun saat Cherry mencoba menelpon Bennett, ia tidak mengangkatnya. Sementara itu, Angela sedang bersama Chris dan mereka sedang bersiap untuk pindah. Namun ternyata iblis sebelumnya kini merasuki Angela dan ia membunuh Chris. Dan terlihat dari mata Angela kalau ia sudah dirasuki iblis dari Casey. Tubuh Chris dibawa koroner untuk diperiksa dan Angela ditanyai beberapa pertanyaan oleh polisi. Angela menjelaskan saat ia melihat ibunya sudah jatuh dan meninggal. Sementara perhatian Henry tertuju pada buku dan menulis sesuatu. Saat Angela dan tangan superintendent polisi bersentuhan, ia bisa melihat saat iblis akan membunuh Casey, Angela menghentikannya dengan membiarkan iblis ini mengambil tubuhnya. Superintendent polisi yang juga dirasuki iblis menyadarinya dan ingin detektif berhenti menanyai Angela dan pergi meninggalkan mereka. Di malam hari, Casey sudah kembali dari rumah sakit dan Thomas bergabung dengan keluarga Angela untuk makan malam. Rencana awal mereka adalah untuk pergi dari Chicago, namun Angela mengusulkan untuk tetap di sini. Setelah makan malam ini, Thomas tidak merasa ada yang aneh. Angela pergi keluar sementara Thomas dan Henry berbicara. Thomas memberitahu kalau Tuhan berbicara padanya melalui Henry walau Henry tidak menyadarinya. Saat Henry memberitahu untuk mencari Marcus di St. Aquinas. Henry menjawab setelah ia mengalami kecelakaan, ia sering mendengar suara kecil di kepalanya. Dan saat ini suara itu terus berkata angka 162 sehingga ia terus menulisnya. Henry dan Thomas tidak mengerti apa maksud dari angka ini. Sementara itu, tempat yang Angela kunjungi adalah tempat para pemuja iblis yang sedang merencanakan pembunuhan Paus saat mengunjungi Chicago. Angela Rance. No. Pazuzu. Brother Simon mengenali iblis di dalam tubuh Angela yang bernama Pazuzu. Sepertinya Pazuzu adalah iblis dengan level tinggi bahkan di antara iblis lain.
Pazuzu memaksa para pemuja iblis ini untuk merendahkan tubuh mereka, bahkan memaksa Brother Simon untuk mencium kakinya. Pazuzu mengambil alih kendali dan memerintah kalau mereka harus menyerang orang yang melawan mereka dan diawali dari biara. Keesokan harinya, Markus menemui Cherry dan Lester, namun yang ia temukan adalah mayat mereka yang sudah dibunuh. Di saat yang sama, Angela sedang berada di biara dan menemui Mother Bernadette. Mother Bernadette sadar kalau Angela dirasuki Pazuzu dan seharusnya ia membunuh Cassie. Pazuzu menggunakan kekuatannya untuk membunuh Mother Bernadette tanpa harus menyentuhnya. Dan tentunya biarawati lain juga menjadi korbannya. Waktu berlalu, Markus ke biara dan ia terlambat karena biarawati di sana sudah meninggal. Di malam hari, Markus memeriksa pesta yang diadakan gereja dan ia melihat Brother Simon mencium tangan kanan kardinal. Kini Markus sadar kalau kardinal juga bagian dari sekte pemuja iblis ini. Kemudian Markus mengikuti Brother Simon ke rumahnya dan menyerangnya. Markus membawanya ke kamar mandi dan menaburkan sesuatu ke air di bathtub. Markus berpikir kalau Simon adalah orang yang membunuh Cherry, Lester, dan biarawati, namun ia membantahnya. Dengan memasukkan kepala Simon ke dalam air cukup membuat wajahnya terbakar, yang artinya ia memang dirasuki. Simon berkata yang membunuh mereka adalah Angela dan kini Markus sadar kalau Angela sedang dirasuki iblis dari Cassie. Simon juga menjelaskan kalau rencananya adalah untuk membunuh Paus di depan semua orang saat ia melewati jalan yang ditentukan di Chicago. Saat lengah, anak buah Simon menyerang dan menangkap Markus. Sementara itu, Cassie membangunkan Henry dan mengajaknya dan Kate pergi karena ia sadar kalau Angela sedang dirasuki. Namun sebelum pergi, Angela menghentikan mereka. Angela menjelaskan kalau ia tidak sedang dirasuki, melainkan sudah bergabung dengan Pazuzu. Artinya, ia sudah tidak bisa lagi dipisahkan kecuali dibunuh. Di tempat lain, sekretaris Thomas membaca buku buatan Chris tentang Angela yang dirasuki. Sekretaris Thomas adalah fans Chris sehingga ia meminta tanda tangan darinya, namun ia malah memberikan buku pribadinya. Dari buku itu, ia menemukan sehelai bulu burung merah. Thomas meminjam buku itu dan membuka halaman 162 yang selalu Henry dengar. Di halaman itu menjelaskan Chris tahu kalau iblis ini tidak akan berhenti memburu Angela hingga akhir hidupnya. Membaca ini membuat Thomas sadar kalau saat ini Angela sedang dirasuki. Dengan cepat, Thomas pergi ke rumah Angela di mana Angela saat ini sedang menyiksa Cassie. Angela berkata kalau Thomas sudah terlambat karena Pazuzu dan Angela sudah bergabung. Namun Thomas tidak mempercayainya. I cast you out of cliff! Thomas mencoba mengeksorsis Angela, namun dengan mudah Angela menyerang Thomas hingga tak sadarkan diri. Kemudian ia menyerang alam bawah sadar Thomas yang saat ini bermimpi sedang berada di kampung halamannya di Meksiko. Di tempat lain, Markus dan Bennett sedang berada di bangunan yang sama dengan keadaan diikat. Brother Simon mengundang mereka untuk bergabung dengan kelompok mereka dengan bergabung dengan iblis. Namun Simon tidak bisa memaksa mereka karena iblis hanya bisa bergabung jika wadahnya bersedia. Tentu Bennett dan Markus menolak tawaran ini. Simon memiliki jawaban untuk masalah ini dengan mengiris tangan Markus dan Bennett. Sehingga jika mereka tidak bersedia bergabung, mereka akan mati karena kehabisan darah. Simon tidak bisa menunggu lama karena Paus sudah akan ada di posisi. Sehingga ia melakukan ritual pemanggilan iblis. Terlihat bentuk iblis dari abu yang berterbangan ini. Iblis ini memilih Bennett, namun Bennett masih belum menyerah dan tidak ingin bergabung dengan iblis ini. Untuk menyelamatkan Bennett, Markus berpikir cepat dengan mengejek Maria yang diperintahkan untuk menunggu mereka. Markus mengejeknya dengan berkata bahkan iblis pun tidak ingin memilih Maria. Take me! Maria menjadi marah dan menunjukkan determinasi sehingga iblis ini memilih Maria untuk dirasuki. Di saat yang sama, Markus berhasil membebaskan diri dan membunuh penjaga dan membebaskan Bennett. Sementara itu, Angela berencana menampar Kate namun tangannya tidak bisa menyentuhnya yang artinya kesadaran Angela masih ada dan mereka memang belum bergabung seutuhnya. Di dalam jiwanya, Angela sedang tidur di kamarnya. Dari luar kamar, ia bisa melihat wujud Pazuzu sebenarnya yang menginginkan Angela seutuhnya.
Sementara di alam bawah sadarnya, Thomas melihat neneknya yang sakit keras dan berkata Thomas tidak memperdulikannya. Thomas tahu ini bohong karena sepengetahuannya neneknya meninggal saat tidur. Bahkan Thomas ingat kalau ia berbicara dengan neneknya sehari sebelum ia meninggal. Namun Markus terus menambah keraguan di hati Thomas dan berkata satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan bunuh diri. Markus memberi sebuah pisau dan di tubuh aslinya Thomas juga memegang pisau. Namun Thomas berhasil melawan dan mendapatkan kekuatannya kembali sehingga ia tidak jadi bunuh diri. Thomas tersadar dan memulai eksorsis karena kini sudah tidak ada ketakutan dan keraguan di dalam hati Thomas. Thomas melakukan eksorsis pada Angela yang mulai melayang. Di dalam jiwanya, Pazuzu mencoba merebut kesadaran terakhir Angela agar ia tidak bisa dieksorsis. Namun Angela juga sudah muak sehingga ia tidak akan lari lagi dan akan melawan Pazuzu. Dengan bantuan Angela dari dalam, Thomas berhasil mengeluarkan Pazuzu dari tubuh Angela dan menyelamatkannya. Sementara itu, Markus pergi ke pawai paus untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba muncul suara berdering yang menyakiti telinga orang di sana bahkan hingga mengeluarkan darah. Simon memanfaatkan ini untuk mendekati paus untuk membunuhnya. Namun Markus muncul di saat yang tepat dan membunuh Simon untuk menyelamatkan paus. Dan dengan begitu, Angela dan paus berhasil terselamatkan. Waktu berlalu, Angela dan keluarganya pindah ke Kanada dan tinggal bahagia di sana. Terlihat Angela menggunakan kursi roda karena saat dilakukan eksorsis, Pazuzu mematahkan tulang punggungnya. Dan dengan begitu, series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini adalah balas dendam iblis pada sebuah keluarga. Premis ini cukup menarik, namun saat ada sekte lain yang ingin membunuh paus justru malah membuat lebay dan berlebihan. Mimin gak terlalu suka di bagian itu, jadi untuk tema Mimin kasih rating 7/10. Yang kedua adalah PES. Series ini 10 episode yang padahal bisa lebih dibikin pendek karena ceritanya terlalu banyak filler. Terlalu banyak perputaran cerita yang tidak berpengaruh signifikan, jadi buat kamu yang gak sabaran pasti bakal boring nonton series ini. Jadi untuk PES, Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di series ini adalah Angela yang ternyata pernah dirasuki dan merupakan anak yang dirasuki di film pertama The Exorcist di tahun 1973. Tapi Mimin yakin gak banyak yang relate karena Mimin juga gak nonton film pertamanya. Twist lainnya adalah Pazuzu berpindah dari tubuh Cassie ke tubuh Angela. Tapi secara overall, twist ini kurang ngena buat Mimin, jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 7/10. Yang keempat adalah ending. Ending series ini juga sangat lebay karena ada pencobaan pembunuhan paus yang harus dibunuh dengan tangan. Padahal iblis ini punya kekuatan untuk membunuh tanpa menyentuh. Tapi setidaknya keluarga Angela selamat dan bisa hidup dengan bahagia. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 8/10. Yang kelima adalah entertainment value. Series ini sebenarnya sangat generik di cerita horor Hollywood, jadi tidak memiliki value baru apapun. Ceritanya juga terasa dipanjang-panjangin karena sebenarnya bisa dibuat lebih pendek. Namun untuk selingan masih lumayan cocok untuk ditonton. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 8/10. Jadi overall rating The Exorcist season pertama adalah 7,4. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.